Hello guys, kita ketemu lagi di channel 10. Guys, masih ingatkan Pupu dan Lulu? Mewakili channel 10, Pupu dan Lulu mengucapkan, selamat menjalani ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga hidupmu dipenuhi dengan keberkahan. Pupu dan Lulu akan menyajikan 10 hal-hal menarik di dunia dan di Indonesia. Lulu, apa yang akan kita mainkan kali ini? Kali ini sangat menarik sekali. Sudah pada tidak sabar pastinya. Ayo, mari kita mainkan. 10 resep takjil legendaris. Nomor 10. Takjil homemade dimsum. Takjil dimsum merupakan kuliner yang banyak disukai berbagai negara, termasuk Indonesia. Dimsum sendiri memiliki tekstur yang hampir sama dengan siomay. Rasanya gurih dan biasanya disajikan menggunakan wadah unik yang terbuat dari bambu. Bahan-bahannya sebagai berikut: 250 gram daging ayam bagian dada, buang tulangnya dan giling, 5 sendok makan tepung tapioka, garam secukupnya, kaldu jamur secukupnya, kulit pangsit secukupnya, wortel secukupnya, parut mentega secukupnya. Cara membuat: buat adonan dimsum dengan memasukkan daging ayam, tepung tapioka, garam, dan kaldu jamur ke dalam wadah, kemudian aduk semuanya hingga tercampur rata. Ambil kulit pangsit, lalu tata adonan dimsum di dalamnya. Tambahkan parutan wortel di atas adonan dimsum. Siapkan wadah baru, kemudian olesi dengan mentega di permukaannya. Tata semua adonan dimsum di wadah tersebut, kemudian masukkan ke dalam kukusan. Kukus selama sekitar 25 menit. Keluarkan dimsum dari kukusan, lalu sajikan selagi hangat sebagai takjil. Nomor 9. Takjil Choco Lava. Takjil Choco Lava merupakan kue coklat yang manis sehingga cocok untuk dijadikan kudapan di kala santai bersama keluarga. Sesuai dengan namanya, Choco Lava berisi lelehan coklat di dalamnya sehingga terkesan seperti lava atau lahar. Bahan-bahannya sebagai berikut: 100 gram DCC, 2 sendok makan Ovaltine, 60 gram butter, 3 sendok makan tepung serbaguna, 70 gram gula pasir, 2 butir telur, 1 bungkus vanili bubuk. Cara membuat: lelehkan butter dan DCC terlebih dengan menggunakan api kecil. Masukkan telur dan gula pasir ke dalam wadah, lalu kocok menggunakan whisk selama sekitar 1 menit. Masukkan lelehan butter dan DCC ke dalam wadah berisi adonan, lalu aduk hingga semua tercampur rata. Tambahkan vanili dan Ovaltine ke dalam adonan, aduk rata. Tambahkan tepung serbaguna ke dalam adonan, sembari terus diaduk. Masukkan adonan ke dalam loyang, kemudian panggang dengan oven selama sekitar 10 menit. Keluarkan Choco Lava dari oven, kemudian dinginkan sementara. Pindahkan Choco Lava dari loyang ke wadah lain untuk disajikan saat berbuka puasa. Nomor 8. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjutkan, tolong subscribe, like, share, dan viralkan. Mari kita mainkan lagi. Nomor 8. Takjil bola ubi coklat goreng. Takjil bola ubi atau bolubi merupakan jajanan populer dan telah menjadi takjil yang kekinian di bulan puasa ini. Jajanan ini awalnya berasal dari Bandung, kemudian karena kelezatannya jajanan ini menyebar ke seluruh Indonesia. Maka dari itu, muncullah berbagai varian bolubi yang beragam, di antaranya ada bolubi coklat goreng, bolubi ungu, bolubi madu, bolubi gula merah, bolubi keju, dan sebagainya. Untuk takjil bola ubi coklat goreng bahan-bahannya sebagai berikut: 2 buah ubi jalar berukuran sedang, sendok makan margarin, 4 sendok makan gula pasir, 4 sendok makan tepung tapioka, sejumput garam, vanili secukupnya, minyak goreng secukupnya, meses coklat secukupnya. Cara membuat: cuci bersih ubi jalar, potong kecil, kemudian kukus hingga matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Haluskan ubi jalar yang telah dikukus, kemudian campurkan dengan gula pasir, margarin,
garam, dan vanili, lalu aduk hingga semuanya tercampur rata. Tambahkan tepung tapioka, lalu aduk rata. Uleni adonan, kemudian buat menjadi bulatan-bulatan kecil. Masukkan meses ke dalamnya sebagai isian, lalu sisihkan. Panaskan minyak goreng, kemudian goreng adonan bola ubi hingga matang. Bola ubi coklat goreng pun siap untuk disantap. Nomor 7. Takjil cheese tart. Takjil cheese tart adalah bagian dari cheesecake. Cheesecake adalah kue krim keju dengan bolu, tapi cheese tart ini beda karena memiliki lapisan tart renyah di pinggirnya. Bahan-bahannya sebagai berikut. Bahan kulit pie, 100 gram tepung terigu, 30 gram gula halus, 50 gram butter, 1 kuning telur. Bahan isian, 50 gram keju mascarpone, 150 gram cream cheese, 1 butir telur, 1/2 sendok makan maizena. Larutkan dengan beberapa sendok makan air, 100 ml susu cair, 50 gram gula halus, 2 sendok makan air perasan lemon kuning telur secukupnya untuk olesan. Cara membuat. Untuk membuat kulit pie, masukkan terigu, butter, dan gula halus, lalu aduk rata hingga membentuk bulir. Tambahkan kuning telur ke dalamnya, aduk rata. Bentuk bulat adonan tersebut, kemudian dinginkan di dalam kulkas selama sekitar 1 jam. Untuk membuat isian, masukkan telur ke dalam wadah, lalu kocok lepas. Tambahkan larutan tepung maizena ke dalamnya, berikut dengan air perasan lemon. Aduk hingga mengental. Siapkan loyang pie kecil, kemudian tata adonan kulit pie yang telah didinginkan tadi di dalamnya. Panggang selama sekitar 15 menit dengan suhu 170 derajat Celcius, lalu keluarkan dan sisihkan. Masukkan isian cheese tart ke dalam kulit pie dan oleskan kuning telur di permukaannya. Panggang cheese tart tersebut selama sekitar 20 menit dengan suhu 225 derajat Celcius. Jika permukaannya sudah kecoklatan, keluarkan dari oven. Cheese tart lezat pun siap untuk disantap sebagai takjil Ramadan. Nomor 6. Takjil ongol-ongol coklat keju. Takjil ongol-ongol coklat keju adalah kue tradisional dengan teksturnya yang kenyal dan lembut, serta rasa manis nan gurih. Bahan-bahannya sebagai berikut: 3 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan coklat bubuk, 1 sendok makan kental manis, 1 sendok makan gula pasir, 1 gelas belimbing air, keju parut secukupnya. Cara membuat: masukkan tepung tapioka, coklat bubuk, kental manis, gula pasir, dan air ke dalam panci, lalu aduk dan masak dengan api sedang hingga mengental. Setelah mengental, angkat dan diamkan sejenak. Buat adonan bulat kecil atau bentuk yang sesuai dengan selera. Baluri bulatan adonan dengan parutan keju hingga merata di semua permukaannya. Ongol-ongol coklat keju siap disantap sebagai takjil Ramadan. Cara membuat: masukkan tepung tapioka, coklat bubuk, kental manis, gula pasir, dan air ke dalam panci, lalu aduk dan masak dengan api sedang hingga mengental. Setelah mengental, angkat dan diamkan sejenak. Buat adonan bulat kecil atau bentuk yang sesuai dengan selera. Baluri bulatan adonan dengan parutan keju hingga merata di semua permukaannya. Ongol-ongol coklat keju siap disantap sebagai takjil Ramadan. Nomor 5. Takjil cimol ubi ungu. Takjil cimol ubi ungu adalah dinamakan cimol karena bentuknya seperti jajanan khas Sunda yakni aci digemol atau cimol. Cimol ubi yang bercita rasa manis dan gurih ini cocok dijadikan camilan untuk menemani waktu berbuka puasa. Bahan-bahannya sebagai berikut: 250 gram ubi ungu, potong kecil, 7 sendok makan tepung tapioka, 5 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan gula halus, ekstrak vanila secukupnya, keju mozzarella secukupnya, potong dadu. Cara membuat: kukus ubi ungu hingga teksturnya lembut,
kemudian angkat dan sisihkan. Masukkan potongan ubi ungu, tepung tapioka, tepung maizena, gula, dan ekstrak vanila ke dalam blender, lalu blender hingga halus dan tercampur rata. Masukkan potongan dadu keju mozzarella ke dalam adonan bulat cimol ubi ungu. Siapkan minyak di dalam wajan, lalu masukkan adonan cimol ubi ungu ke dalamnya saat minyak masih dingin. Goreng cimol ubi ungu dengan api kecil saja. Setelah dirasa matang, angkat lalu sajikan. Cimol ubi ungu siap untuk disantap kala berbuka puasa. Nomor 4. Takjil buko taro. Takjil buko taro cukup populer dan banyak disukai karena disajikan saat dingin dan sangat menyegarkan tenggorokan. Buko taro juga merupakan minuman yang sangat menyegarkan apalagi dipakai berbuka saat bulan puasa. Bahan-bahannya sebagai berikut: 1 sendok teh bubuk taro, 1 bungkus bubuk agar-agar rasa plain, 70 gram gula pasir, 600 ml air, 100 ml air panas, 1 sendok makan bubuk taro, 200 gram kental manis, 1 kaleng susu evaporasi, 500 gram nata de coco, 1 sendok makan biji selasih, 30 gram keju cheddar. Parut. Cara membuat: untuk buat puding taro, masukkan 1 sendok teh bubuk taro, bubuk agar-agar, dan gula ke dalam panci tanpa menghidupkan api sebelumnya, lalu aduk rata. Tambahkan 600 ml air ke dalamnya sambil diaduk, kemudian baru masak hingga mendidih. Setelah mendidih, angkat, pindahkan ke wadah lain, dan diamkan hingga adonan puding taro mengeras. Setelah adonan mengeras, potong kotak kecil puding taro, sisihkan sementara. Untuk buat kuahnya, masukkan 1 sendok makan bubuk taro, lalu seduh dengan 100 ml air panas. Tambahkan kental manis, aduk rata. Tambahkan susu evaporasi, aduk rata. Tambahkan nata de coco, biji selasih, dan potongan puding taro, aduk rata. Masukkan ke dalam cup berukuran kecil, kemudian beri parutan keju di atasnya. Simpan di dalam kulkas, lalu hidangkan buko taro jelang buka puasa. Nomor 3. Takjil es kopior nangka. Takjil es kopior nangka merupakan minuman segar yang terbuat dari daging buah kelapa muda yang empuk. Bisa dijadikan menu takjil berbuka puasa yang menyegarkan tenggorokan. Bahan-bahannya sebagai berikut: 1 bungkus Nutrijel rasa kelapa muda, 100 gram gula, 700 ml air, 65 ml santan instan, sirup rasa coco pandan secukupnya, es batu ukuran besar, buah nangka secukupnya, potong kecil. Cara membuat: masukkan Nutrijel kelapa dan gula ke dalam panci, lalu aduk rata. Tambahkan ke dalamnya air dan santan, baru nyalakan api. Aduk rata hingga mendidih. Setelah mendidih, angkat dan sisihkan sejenak. Siapkan wadah untuk es batu, kemudian secara perlahan tuang ke dalamnya adonan jeli secara perlahan dengan menggunakan sendok. Lakukan langkah ini hingga adonan jeli habis. Sediakan gelas, kemudian masukkan sirup rasa coco pandan, jeli rasa es kopior hingga setengah gelas, dan potongan buah nangka ke dalamnya. Terakhir, tambahkan beberapa buah es batu. Es kopior nangka siap untuk menemani kita berbuka puasa. Nomor 2. Takjil es kuut melon sirup. Takjil es kuut melon sirup merupakan sejenis minuman koktail dingin khas Bali yang terbuat dari air kelapa yang dicampur dengan serutan kelapa, serutan melon atau timun, biji selasih, perasan jeruk nipis, sirup melon, es batu dan terkadang ditambahkan susu, santan, atau nata de coco. Bahan-bahannya sebagai berikut: 1 bungkus Nutrijel rasa kelapa muda, 60 ml santan instan, 1200 ml air, kental manis secukupnya, 1/2 buah jeruk nipis, peras dan ambil airnya, 1 buah jeruk nipis, potong tipis, biji selasih secukupnya, nata de coco secukupnya, sirup rasa melon secukupnya, es batu secukupnya. Cara membuat: masukkan Nutrijel,
santan, 700 ml air, dan kental manis ke dalam panci, kemudian aduk rata dan tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, saring, masukkan ke dalam wadah dan diamkan selama sekitar 30 menit. Setelah 30 menit, potong menyerupai irisan daging kelapa muda, lalu sisihkan. Masukkan 700 ml air, biji selasih, irisan jeli kelapa, nata de coco, air perasan jeruk nipis, potongan jeruk nipis, sirup melon, dan es batu ke dalam wadah. Aduk hingga rata es kut melon sirup yang segar siap untuk dihidangkan sebagai takjil. Nomor 1. Takjil puding karamel. Takjil puding karamel adalah makanan penutup yang memiliki karamel saus dengan sedikit rasa pahit di atasnya. Teksturnya tidak sama dengan kebanyakan puding. Meskipun tidak lembek namun puding sangat lembut. Puding karamel merupakan salah satu dessert Jepang yang populer selain mochi, dorayaki, dan taiyaki. Bahan-bahannya sebagai berikut: 100 gram gula pasir, 65 ml air hangat, bahan puding susu, 1 liter susu HT full cream, 15 gram jelly powder rasa plain, 1 sendok teh bubuk agar-agar, 100 gram gula pasir, 1/2 sendok teh vanili bubuk, 2 butir kuning telur, kocok lepas. Cara membuat: buat sirup karamel terlebih dahulu dengan memasukkan gula ke dalam teflon, kemudian panaskan dengan api sedang hingga gulanya meleleh. Setelah meleleh, aduk sebentar kemudian tambahkan air hangat. Aduk rata hingga gula larut dan menyatu dengan air. Setelah sirup karamel matang, masukkan ke dalam cup berukuran 150 ml dengan jumlah yang sama. Kita bisa menggunakan sebanyak 12 cup. Untuk membuat puding, masukkan gula, jelly powder, dan bubuk agar-agar ke dalam wajan tanpa menghidupkan api kompor, kemudian aduk merata. Tambahkan susu HT full cream. Masukkan kocokan kuning telur, aduk rata. Tambahkan vanili bubuk ke dalamnya, kemudian aduk rata hingga semua bahan tercampur rata. Hidupkan kompor, kemudian masak hingga mendidih. Aduk adonan puding yang telah matang hingga uap panasnya berkurang. Masukkan ke dalam gelas takar untuk dimasukkan ke dalam setiap cup yang telah diisi dengan sirup karamel sebelumnya. Beri tutup lalu simpan di dalam kulkas. Puding karamel siap untuk disantap saat berbuka puasa. Gimana guys, menarik kan? Tunggu video-video menarik lainnya. Sampai jumpa, jangan lupa ya subscribe, share, like, komen dan viralkan.